Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa menghadiri acara sosialisasi buku pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Hibah Internal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2024. Tak lupa sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Wakil Rektor 2 UMSU, Bapak Profesor Dr. Akrim MPD, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UMSU, Bapak Associate Profesor Dr. Muhammad Fitra Zambak MSc beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan Fakultas di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan Program Studi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang hadir pada hari ini. Sebelum memulai acara ini, marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala seraya melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang terhormat, masuklah kita ke acara yang pertama, laporan kegiatan oleh Ketua LP2M UMSU, Bapak Associate Profesor Dr. Muhammad Fitra Zambak MSc, kepada Bapak dipersilakan. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati pimpinan universitas hadir dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Profesor Dr. Akrim, Bapak Ibu pimpinan fakultas, pimpinan program studi, serta tim LP2M, staf dan pegawai, Bapak Ibu Badan Pusat Lembaga, serta yang kami banggakan Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Izinkan kami melaporkan Bapak Ibu terkait dengan kegiatan kita pada hari ini tentu adalah tidak lain tidak bukan untuk menunjang kinerja perguruan tinggi kita. Ada 6 kriteria utama yang mana 15%-nya penelitian, kemudian pengabdian kepada masyarakat juga 15%. Nah, dalam hal ini kita berharap mudah-mudahan kegiatan ini dapat meningkatkan kinerja utama kita perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Ibu, kita tahu bahwasanya saat ini kita sudah mengupdate skor Sinta kita dan alhamdulillah saya melihat cukup naik signifikan yang mana skor kita saat ini sudah berada di 373.000 ya, yang sudah jauh meningkat sebelum kita turun gunung, dan kita melihat bahwasanya skor Sinta ini nantinya sangat bermanfaat sekali, terutama untuk hibah dikti, kemudian untuk ke sister, sinkron ke Sinta, PAK UMSU, bahkan nanti kita di hibah internal nanti akan kita terapkan untuk scoring Sintanya. Bapak Ibu, untuk hibah internal kita pada tahun 2024 ini nanti kita akan sudah menggunakan sistem IHRIS yang alhamdulillah sudah siap digunakan nanti dan akan disimulasikan oleh tim kita. Bapak Ibu, banyak hibah eksternal yang saat ini kita lihat ada hibah dikti, dana padanan, kederekan, minat katalis, kosa bangsa, hibah BRIN, matching fund. Ini semua hibah eksternal yang mungkin banyak lagi, yang mana di antara ini sedikit sekali kita ikuti. Baru hibah dikti yang kita fokus ke sana, sedangkan yang dana padanan itu hanya beberapa orang saja, 2, katalis, kosa bangsa, hibah BRIN, bahkan hampir tidak ada yang mengikutinya. Ini sangat kita coba ke depannya, dosen-dosen kita yang mungkin sudah jabatan fungsionalnya lebih bagus, lebih tinggi lagi, kita berharap lebih nantinya memilih hibah-hibah eksternal ini. Karena partisipasi kita sebagai klaster mandiri
tentu diutamakan kita memenangi hibah dari eksternal. Dan alhamdulillah pada tahun 2024 ini kita memenangkan 36 proposal untuk hibah dikti, 27 skim penelitian, dan 9 skim pengabdian. Dan selamat saya ucapkan kepada pemenangnya dari dosen-dosen kita. Ya, ada tim pengabdian itu pemenangnya ada Dr. Alko, Bu Dewi, Dr. Emni, Dr. Petra, dan lain yang saya sebutkan ditampilkan di layar ini. Kemudian di tim penelitian ada 27 tim dosen kita yang lolos didanai dan alhamdulillah sudah tanda tangan kontrak tingkat LLDikti, dan insya Allah dalam waktu dekat kita rencanakan minggu depan nanti dengan pimpinan universitas kita akan melaksanakan penandatangan kontrak untuk hibah dikti. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada kesempatan ini tentu kami berharap kegiatan pembukaan sosialisasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat hibah internal UNSU ini tahun 2024 ini nantinya kita harapkan bisa sama-sama kita cermati beberapa panduan, beberapa perubahan yang signifikan kita harapkan nantinya bisa mendongkrak kinerja dosen-dosen kita ke depannya, sehingga nanti kita harapkan melalui LP2 ini karya-karya dosen kita dapat lebih diakui di luar, di eksternal, sehingga nantinya kita berharap dosen-dosen kita ini nantinya dapat menyelesaikan penelitiannya pada tepat waktu. Mungkin demikian sedikit yang bisa kami laporkan. Mudah-mudahan acara ini menjadi motivasi bagi rekan-rekan dosen dengan dibukanya sistem IHRIS nantinya untuk hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Makan durian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Nasrun minallah wa fathum qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang terhormat, marilah kita sejenak mendengar sambutan, arahan dan bimbingan oleh Wakil Rektor 2 UNSU, Bapak Profesor Dr. Akrim MPD. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi pedoman hibah internal untuk penelitian dan pengabdian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Salawat dan salam pada Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dan suri tauladan yang baik bagi kita semua. Yang terhormat Kepala LPPM Bapak Associate Profesor Dr. Fitra Muhammad Fitra Jamba bersama seluruh pengurus LPPM yang berhadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu pimpinan fakultas, dekan, wakil dekan, pimpinan pasca sarjana, pimpinan program studi, ketua dan sekretaris, pimpinan badan pusat lembaga, serta seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang saya hormati. Pertama, saya sampaikan titip salam dari Pak Rektor dan Pak WR1. Sesungguhnya antara Pak Rektor dan Pak WR1 tadi pagi yang akan membuka acara ini. Namun karena ada agenda yang terjadwal, baik Pak Rektor Pak WR1, sehingga saya dimintakan untuk memberikan beberapa informasi kaitannya dengan pedoman hibah riset dan pengabdian internal Tas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2024. Bapak Ibu yang berbahagia, kita tahu bahwa pengurus
LPPM telah berupaya secara terus-menerus dan berkelanjutan untuk menuju lahirnya riset-riset unggulan di lingkungan Tas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta akan munculnya inovasi-inovasi baru di lingkungan UMSU yang dihasilkan oleh seluruh dosen, baik hasil pengabdian maupun hasil penelitian yang dikomando oleh Pak Fitrah, bahwa baru sekitar lebih kurang 6 bulan tim LPPM bekerja dengan sangat giat, dengan sangat serius dan cermat untuk mencapai target-target yang sudah kita susun, baik peringkat Sinta maupun klaster penelitian, juga publikasi internasional, karena itu menjadi impian dan target kita semua. Itu kita patut apresiasi apa yang dilakukan oleh LPPM. Tentu tidak terlepas dari kontribusi dan perhatian serta keseriusan dari seluruh dosen tetap di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Karena bagaimanapun peran serta dari seluruh dosen yang akan mencapai target kita semua, karena karya-karya dari Bapak Ibu sekalianlah yang akan membuktikan bagaimana capaian itu bisa kita raih di masa depan. Bapak Ibu sekalian, kita menyadari bahwa tantangan perguruan tinggi ke depan itu sangat berat. Kita melihat bahwa tidak hanya tantangan secara nasional tapi juga global. Kita sudah fokus pada capaian kita untuk menuju World Class University pada tahun 2023. Namun pada periode ini kita berada pada Renstra tahap 3 akan menjadi University Based Research and Innovation. Tentu ini menjadi poin penting yang akan kita raih bersama-sama. Tidak terlepas dari peranan LPPM dan peranan kita semua, sehingga UMSU berupaya secara terus-menerus meningkatkan volume anggaran untuk penelitian dan pengabdian, sehingga insya Allah mulai tahun ini akan ada sedikit peningkatan anggaran untuk beberapa skim penelitian dan pengabdian. Menaikkan anggaran ini memang pekerjaan yang cukup rumit dan berat, karena kita harus memindahkan alokasi anggaran atau apa istilahnya itu Pak Fitrah, refocusing ya, anggaran dari unit kerja yang mungkin perlu kita sesuaikan, sehingga tahun ini insya Allah jumlah anggaran penelitian kita akan bertambah. Tentu daya serapan dari akumulasi dana itu tergantung kepada berapa banyak dosen yang akan mengajukan hibah, baik penelitian maupun pengabdian. Kalau kita melihat dari skim yang ada, ini kemungkinan kalau seluruh dosen mendapatkan hibah, maka angkanya akan sangat besar. Kita bisa hitung nanti berapa kalkulasi maksimal anggaran penelitian kita tahun ini kalau 80% dosen mendapatkan hibah. Mungkin bisa di angka 10-15 miliar. Nah, kita berharap dengan berbagai macam regulasi yang sudah dibuat oleh universitas, sesungguhnya ini untuk menarik minat. Karena kita mengakui bahwa belum sampai 50% dosen UMSU yang mendapatkan hibah setiap tahun, baik untuk riset maupun untuk pengabdian. Dengan regulasi yang baru ini, kita berharap nanti seluruh Bapak Ibu dosen punya minat yang tinggi, punya semangat yang kuat untuk melakukan penelitian dan juga untuk melakukan pengabdian. Kita memikirkan bagaimana setiap tahun anggaran penelitian dan pengabdian kita bisa bertambah. Tentu tidak terlepas dari peran serta kita semua untuk menjadikan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai perguruan tinggi riset dan inovasi tahun 2028 yang akan datang. Kalau kita lihat apa yang kita capai di tahun 2023, tentu perlu kita lakukan evaluasi, baik capaian riset eksternal maupun capaian riset internal. Kita masih harus memikirkan sekarang ini 1 atau 2 hasil penelitian kita yang bisa kita hilirisasi menjadi industri. Ini masih tugas berat kita. Masih tugas kita yang sangat berat untuk membuktikan bahwa apa yang kita hasilkan lewat riset itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kami berharap kepada LPPM dan seluruh kita semua mungkin untuk memilih 1 atau 2 riset-riset unggulan kita yang nanti akan kita produksi secara massal, baik dalam bentuk prototipe maupun dalam bentuk produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kita terkadang berhenti pada satu hasil penelitian, kemudian kita tidak lanjutkan bagaimana hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas yang berguna bagi kepentingan kehidupan masyarakat sehari-hari. Kami kira ini beberapa harapan dari sosialisasi buku pengabdian internal untuk riset dan pengabdian. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua kita bersemangat seluruhnya untuk memasukkan proposal ke internal UMSU, walaupun kita sudah membuat aturan tentu bagi yang Bapak Ibu mendapatkan hibah eksternal dari Dikti, kita harapkan untuk fokus dan konsentrasi menyelesaikan proses penelitian dan pengabdiannya, jangan sampai dengan mendapatkan hibah eksternal dan juga hibah internal ada salah satu yang terbengkalai. Nah, ini mungkin beberapa harapan. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa berlama-lama dan ini buru-buru karena tadi saya sampaikan sama Pak Fitra. Insya Allah jam 2.15 ada tamu dari Otoritas Jasa Keuangan yang akan berkunjung ke UMSU yang akan kita terima dan ada beberapa hal penting yang akan kita diskusikan. Dengan berserah diri kepada Allah, kita mulai acara sosialisasi ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Nasr minallah wa fatun qarib billahi fisabilillah. Fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya sosialisasi buku pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat hibah internal UMSU tahun 2024 yang akan disampaikan oleh tim LP2M dan akan dipandu oleh moderator kita Bapak Dr. Sigit Hardianto MIKOM. Saya Feni Arian selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah ucapan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Penny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Profesor Dr. Akrim, yang sama-sama kita hormati Ketua LP2M, Bapak Asosiat Profesor Dr. Muhammad Fitra Jamba, beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Fakultas, Bapak Ibu Pimpinan Fakultas se-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Ibu Pimpinan Prodi, dan Bapak Ibu peserta pada kegiatan kita di siang hari ini. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya selaku moderator terlebih dahulu akan menjelaskan ketentuan sesi sosialisasi buku panduan hibah internal yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Nah, jadi untuk sesi pertama itu nanti akan tim menjelaskan tentang sosialisasi buku penelitian dan pengabdian sekaligus dengan bagaimana cara Bapak Ibu untuk memasukkan
proposal Bapak Ibu di akun IHRIS Bapak Ibu masing-masing. Nah, jadi untuk di penelitian nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Said Siregar. Kemudian nanti untuk pengabdian pada masyarakat akan disampaikan oleh Ibu Dr. Eka Febrianti. Kemudian nanti untuk mengupload proposal Bapak Ibu nanti melalui akun IHRIS nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Joseph. Baik, sebelum kita laksanakan kegiatan kita pada hari ini, mari kita sama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi pertama penjelasan dari bidang penelitian pada Bapak Dr. Muhammad Said Siregar, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Bapak Sudah, Ibu? Pak. Sudah, Pak ya? Sudah, Iya, Pak Said. iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di platform Zoom dalam rangka sosialisasi buku panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian internal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama kita hormati Bapak pimpinan universitas, dalam hal ini hadir bersama kita Bapak Wakil Rektor 2 Profesor Dr. Akrim MPD. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan fakultas, pimpinan prodi, badan pusat dan lembaga yang berhadir bersama kita. Kemudian rekan-rekan ketua lembaga penelitian dan pengabdian beserta tim yang telah bekerja keras untuk menyiapkan panduan yang pada hari ini akan kita sampaikan kepada para dosen. Kemudian yang saya hormati tentu adalah Bapak Ibu dosen peneliti yang pada hari ini ya akan mendapatkan informasi terkait dengan hibah ya internal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ya, izin Bapak Ibu share saya share screen ya. Ini. Oke. Bapak Ibu sekalian, Akun kamu sudah mau expired dan expired itu ya, jadi buku panduan yang kita sosialisasikan pada hari ini adalah sudah ditetapkan oleh Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan nomor 656 Cap 23 AU UMSU F tahun 2024, yaitu pada tanggal 13 Juni tahun 2024. Maka berdasarkan penetapan ini, buku panduan ini sudah resmi kita gunakan sebagai panduan ataupun yang menjadi guiding ya, sebagai pedoman di dalam melaksanakan penelitian. Ya, dalam hal ini kita sebagai LP2M sebagai pengelola ya, kemudian juga para dosen, kemudian juga semua stakeholder penelitian yang terlibat di dalam pelaksanaan penelitian ini ya harus menggunakan buku panduan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya pikir ya pada kesempatan ini saya mau menyampaikan beberapa hal penting ya, yang penting aja saya pikir ya, karena memang buku panduan ini setelah selesai sosialisasi ini nanti sudah bisa Bapak Ibu download di website LP2M. Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang baru ya, saya pikir kalau kita fokus kepada buku panduan ini tentu karena ada yang baru ya dibandingkan dengan yang lalu. Kalau tidak ada yang baru substansinya maka tentu masih berlaku buku panduan yang lama. Tetapi ini adalah panduan yang baru. Ada hal baru ya. Jadi yang pertama saya pikir mengenai pengusul ya, ketua ini tetap ya sebagai dosen tetap UMSU yang punya NIDN dan juga atau NIDK. Kemudian anggota peneliti ataupun pelaksana pengabdian ini juga sama ya, dosen tetap
UNSU, ya. Pak, maaf hilang suaranya, Pak. Masih di mute tuh, Pak. Slide-nya hilang. Iya, sebentar Bapak Ibu ya, ada masalah teknis ini. Nih. Jadi kan Pak Said host. Enggak. Pak Saidnya hilang. Udah datang lagi dia. Iya, udah Bapak Ibu. Mantap Hilang juga, dua. Pak. Udah Iya, Pak, aman. kita lanjutkan Bapak Ibu ya, udah nampak ya? Iya, jadi Nah, gitu Pak Said harus ketawa-ketawa biar nggak hilang. inilah kadang-kadang ya, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan mengenai pengusul itu. Yang baru sebenarnya, ini nomor 4 ya, bahwa hibah internal tahun ini diikuti oleh para dosen. Nah, tapi kalau dilihat dari jabatan fungsional itu harus paling tinggi yang lektor. Jadi Bapak Ibu yang sudah lektor kepala, apalagi yang sudah guru besar, tidak diperkenankan untuk mengikuti hibah yang internal ini. Kemudian yang berikutnya, dosen yang studi lanjut ataupun tugas belajar dan juga yang sedang memperoleh hibah dari Kementerian Ristek Dikti itu juga tidak diperkenankan untuk ikut terlibat baik sebagai ketua maupun sebagai anggota. Kemudian dosen Bapak Ibu sekalian yang reviewer internal ini sebenarnya sudah pasti tidak boleh ikut karena itu kan sudah lektor kepala dan guru besar. Kemudian yang berikutnya bahwa pengusul sebagai ketua dapat mengikuti pengajuan lainnya sebagai anggota baik dalam skema yang sama ataupun yang berbeda. Artinya Bapak Ibu sebagai ketua boleh 1 ya, kemudian anggota boleh juga lebih dari 1 pun boleh. Kemudian yang terakhir yang nomor 8 bahwa pengusul itu harus ya hanya dapat memilih 1 skim sebagai ketua. Artinya kalau Bapak Ibu ketua sebagai ketua pada penelitian, maka nanti tidak boleh lagi ketua pada skema yang lain termasuk pada skema pengabdian ya. Nah, kalau misalnya sudah di penelitian ketua, hanya itu saja yang boleh sebagai ketua. Kalau misalnya sudah mengajukan ketua pada pengabdian, maka itu saja yang boleh sebagai ketua ya. Sedangkan yang lain hanya boleh sebagai ya anggota. Kemudian selanjutnya ya ini kira-kira gambaran ya untuk semua skema yang ada ya, dilihat dari status pengusul yang ada ya, kita sebagai dosen. Jadi yang pertama, kalau guru besar ini tidak boleh mengajukan sebagai ketua, tapi sebagai anggota boleh untuk 3 skema yang tersedia. Ya, PDP boleh anggota, penelitian dasar boleh anggota, penelitian terapan juga sebagai anggota saja. Sama halnya dengan lektor kepala, baik lektor kepala S2 maupun lektor kepala yang S3. Kemudian kalau lektor ya itu tidak boleh lagi ikut ya sebagai ketua pada PDP. Sedangkan anggota masih boleh. Sedangkan pada penelitian dasar dan penelitian terapan boleh sebagai ketua dan juga boleh sebagai anggota. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang asisten ahli ataupun dosen yang belum punya jabatan akademik ini ya boleh ya untuk mengikuti skema yang 3 ini, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota. Ya, tapi ini maksimum 2 kali ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah dapat 1 kali, maka kesempatannya 1 kali lagi. Kalau sudah 2 kali, ya berarti tidak boleh lagi untuk PDP. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya ini secara garis besar kira-kira seperti ini tahapan kegiatan penelitian dan pengabdian yang dimulai dengan pengumuman, ya kemudian pengusulan, ya nanti pengusulnya akan dilakukan melalui website ya IHRIS, nanti akan diterangkan setelah sesi yang ini.
Kemudian setelah diusulkan oleh dosen, ya nanti akan diseleksi. Kemudian nanti akan dinyatakan yang lolos atau tidak lolos. Kemudian tanda tangan kontrak, kemudian dilaksanakan penelitian ataupun pengabdian oleh para dosen. Kemudian di pertengahan akan dilakukan monitoring dan evaluasi, dan pada akhirnya nanti di akhir tahun ya ada penyampaian laporan akhir. Bapak Ibu sekalian, nah ini kira-kira ya ada 3 skema penelitian yang kita buka ya tahun ini. Penelitian dosen pemula, pagu dananya maksimum 7 juta. Penelitian dasar 17.500.000 rupiah dan harapan 27.500.000 rupiah. Ini ada kenaikan dibandingkan dengan yang lalu. Kemudian, nah ini penting juga bagi kita ya bahwa ya, setiap skema itu ada luaran wajibnya. Artinya apa? Bahwa ketika Bapak Ibu sudah memperoleh dana, maka Bapak Ibu harus ya mencapai luaran wajib. Wajib. Kalau dia PDP, minimal artikel pada jurnal terakreditasi Sinta 5. Atau bisa juga pada ya jurnal internasional yang terindeks Google Scholar. Itu untuk PDP. Kemudian untuk penelitian dasar, luaran wajibnya adalah artikel publish pada jurnal terakreditasi Sinta 3 ya minimal, atau jurnal internasional yang terindeks Scopus ya, non-Q ya, artinya cukup terindeks Scopus saja. Kemudian yang ketiga, untuk skema penelitian terapan, ya luaran wajibnya Sinta 1 atau ya jurnal internasional bereputasi Scopus Q4 atau WOS. Atau bisa juga paten sederhana. Nah, jadi kalau dia penelitian terapan ada 4 kemungkinannya. Yang pertama, jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 atau jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus Q4 atau jurnal internasional terindeks WOS, atau bisa juga paten sederhana. Jadi ini yang perlu kita cermati Bapak Ibu sekalian. Jangan pula nanti sudah kita terima dana, ya capaian ini terbengkalai. Akhirnya nanti kita menjadi punya utang, ya terutang. Nah, jadi catatannya bahwa luaran wajib ini harus sudah accepted paling lambat 1 tahun setelah pelaksanaan penelitian. Panduan ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini ya nanti ada kesalahan. Ya, jadi untuk penelitian dasar itu ini ada salah apa tadi penyiapan PPT Bapak Ibu sekalian, bukan Sinta 3 ya, tapi Sinta 2. Nah, naik 1 level Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ya. Jadi Sinta 2 atau Scopus non Q ataupun WOS. Ya, catatannya adalah bahwa luaran wajib ini harus sudah accepted paling lambat 1 tahun setelah pelaksanaan penelitiannya. Misalnya tahun ini tahun 2024, selesai penelitiannya adalah akhir tahun Desember 2024. Maka luaran wajib ini harus sudah publish ataupun accepted Desember tahun 2025. Ya. Jadi ada 1 tahun setelah selesai dia kasih waktu kepada kita untuk pencapaian luaran itu. Jadi kalau misalnya tahun 2023 selesainya yang lalu lah misalnya gitu kan, berarti tahun 2024 ini Desember ya artikel kita itu sudah harus accepted. Ya, kalau tidak maka nanti Bapak Ibu ataupun peneliti ataupun dosen itu dikategorikan punya hutang. Ya. Ya, kalau punya hutang maka untuk pengusulan berikutnya itu tidak bisa, tidak eligible Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang terkait dengan luaran ini juga Bapak Ibu harus jangan lupa bahwa pada setiap luaran wajib ketua peneliti ataupun pelaksana harus berperan sebagai penulis pertama dan penulis korespondensi. Ya, catatannya adalah bahwa ketua peneliti
ataupun pelaksana harus sebagai penulis pertama sekaligus juga penulis korespondensi. Jadi tahun depan paling lambat harus sudah punya artikel di mana Bapak Ibu Ketua berperan sebagai penulis pertama sekaligus juga sebagai penulis korespondensi. Jadi harus dirangkap yang dua itu. Ini dalam rangka kaitannya dengan aturan yang ada di PAK yang mewajibkan untuk syarat khusus harus sebagai penulis pertama dan sekaligus juga sebagai penulis korespondensi. Kemudian yang kedua, luaran ini juga ya bahwa di dalam setiap luarannya kita ya para dosen itu wajib mencantumkan ucapan terima kasih ya yang menyebutkan sumber pendanaan yaitu lembaga penelitian ya dan pengabdian kepada masyarakat UMSU pada setiap luarannya ya, baik itu berupa publikasi ilmiah, makalah pada seminar ataupun proceeding yang dipresentasikan ataupun bentuk-bentuk lain daripada publikasi. Harus disebutkan secara eksplisit di bagian belakang dari artikel kita itu ucapan terima kasih. Jadi saya pikir ini harus menjadi catatan bagi kita semua ya, karena kalau tidak nanti bisa dikategorikan menjadi luaran yang tidak tercapai ya. Jadi ketua harus nanti publikasinya sebagai penulis pertama dan sekaligus juga sebagai penulis korespondensi. Kalau tidak berarti nanti ini menjadi catatan ya ataupun kesimpulan bahwa luarannya tidak tercapai. Nah, eksesnya tentu menjadi tercatat punya hutang Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya jadwal saya pikir ini hanya tentatif saja ya, ini nanti akan ada tahapan-tahapan ini disampaikan oleh LP2M, oleh pengumuman, penilaian dan selanjutnya nanti akan ada surat resmi ya ataupun pengumuman dari LP2M baik secara langsung kepada Bapak Ibu ataupun mungkin bisa dibuat melalui laman ya websitenya LP2M. Ya, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan, nanti oleh tim yang lain akan menyampaikan secara teknis bagaimana mengusulkan proposal melalui ya Simpublish ataupun IKRIS yang sekarang sudah bisa kita gunakan di dalam beberapa hal dalam kegiatan kita di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya pikir ini sebagai pengantar dari saya ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Asosiat Profesor Dr. Muhammad Syed Siregar yang telah menyampaikan informasi terkait dengan penelitian internal yang insya Allah akan segera kita laksanakan. Bapak Ibu, kita keep dulu ya untuk pertanyaannya. Kemudian kita lanjutkan untuk sesi berikutnya adalah pemaparan untuk bidang pengabdian yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Eka. Kepada Ibu Dr. Eka dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung saja ya Bapak Ibu untuk menghemat waktu share screen untuk lanjutan dari yang sudah dijelaskan oleh Pak Said. Sekarang skimnya pengabdian masyarakat. Sudah ya? Sudah kelihatan, Bu? Baik, jadi untuk hibah internal yang pengabdian kepada masyarakat, kita pada tahun ini tetap memiliki skim yang sama dengan yang sebelumnya. Itu ada dua ya Bapak Ibu, yaitu program kemitraan masyarakat atau PKM dan program kemitraan pengembangan Muhammadiyah atau PKPM. Nah, sebagai gambarannya ya mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, tapi ini kita mengingatkan kembali. Untuk PKM itu tujuannya adalah membentuk dan mengembangkan sekelompok masyarakat baik yang untuk mandiri secara ekonomi dan sosial, masyarakatnya bisa yang
produktif maupun yang tidak produktif. Sedangkan untuk yang PKPM ini memang dikhususkan kepada kemuhamadiyahan ya. Jadi harus ada unsur-unsur kemuhamadiyahan pada pengabdian masyarakatnya. Kemudian untuk keluaran wajib dari dua jenis skim ini itu sama ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adanya peningkatan level keberdayaan, kemudian nanti harus ada satu artikel yang dipublikasikan di jurnal yang terindeks Google Scholar setidaknya, atau boleh juga yang terakreditasi Sinta. Dan ini adalah syarat tambahan yang perlu diperhatikan untuk tahun ini ya Bapak Ibu, itu harus ada citasi minimal 2 artikel dosen UMSU di dalam publikasi Bapak Ibu nantinya. Kemudian yang lainnya adalah sama juga seperti sebelumnya, yaitu ada publikasi pada media massa, baik itu cetak maupun elektronik. Kemudian membuat video kegiatan yang durasinya nanti minimal 5 menit dan nanti diunggah ke YouTube official LP2M. Jadi sekarang kita akan menampung video-video Bapak Ibu untuk diuploadnya nanti di LP2M. Untuk dananya, kedua skim ini tuh dananya sama untuk tahun ini ya Bapak Ibu, yaitu maksimal 7 juta rupiah. Untuk kriteria pengusul untuk kedua skim tadi, yang pertama yaitu jika ini adalah iptek dari hasil penelitian tim pengusul itu akan lebih diprioritaskan untuk didanai, kemudian memiliki satu mitra sasaran, kemudian melibatkan setidaknya 2 orang mahasiswa, kemudian untuk tim pelaksananya itu 3 orang, seperti biasa itu 1 ketua dan 2 anggota. Untuk tahun ini ada tambahan syarat, di mana sebelumnya kan kita tidak ada syarat untuk pengabdian ya Bapak Ibu ya. Untuk jabatan fungsional itu juga boleh gitu. Syaratnya cuma punya akun Sinta dan Google Scholar. Tapi untuk tahun ini selain tidak mempermasalahkan tentang Japfung, itu ada Sinta yang akan dinilai Sinta skornya. Untuk Saintek itu minimal Sinta skornya 50 dan untuk sosial humaniora itu minimal 25. Kemudian untuk jangka waktu pengabdiannya itu minimal 3 bulan, maksimalnya 6 bulan. Dan untuk usulan pengabdian itu sama seperti penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sekarang kita akan menggunakan akun Iris yang nanti akan dijelaskan oleh Bapak Joseph untuk bagaimana cara mengupload proposal di akun tersebut. Tapi untuk lembar pengesahan dan surat pernyataan mitra yang asli itu tetap diserahkan ke kantor LP2M UMSU. Nah, ini mengingatkan kembali saja ya Bapak Ibu untuk sistematika usulannya nanti di proposalnya itu tetap ada identitas dan uraian umum, kemudian daftar isi, dan nanti substansi dari usulan tersebut. Nah, ini gambarannya sama seperti sebelumnya ya Bapak Ibu ya, untuk identitas dan uraian umum. Kemudian ini substansi usulannya, yaitu nanti ada terdiri dari ringkasan, pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini, agar kita mulai mempertimbangkan untuk belajar membuat proposal dikti juga. Jadi di bagian analisis situasi yang kami harapkan memang jangan hanya teori, tapi memang analisis dari kondisi mitranya itu lebih akan baik gitu untuk proposalnya. Kemudian solusi permasalahan, kemudian metode pelaksanaannya, luaran dan target capaian, anggaran, dan jadwal kegiatan. Nah, lampiran-lampirannya juga nanti harus dicukupi ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk anggaran biaya untuk program PKM ini mengikut kepada ringkasan anggaran biaya ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi di setiap komponen itu kita sudah membuat persentasenya. Ini juga kita berpedoman kepada hibah-hibah yang lain ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang upah jasa itu 10%, kemudian yang lebih besar itu memang
ke arah teknologi dan inovasinya, yaitu minimal 50% dari total yang Bapak Ibu terima. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Said juga, prosesnya sama dengan penelitian, nanti ada sehari ini ada pengumuman, kemudian nanti pengusulan lewat IHRIS, kemudian nanti akan ada seleksi administrasi, seleksi oleh reviewer, kemudian penetapan dari proposal yang didanai, kemudian penandatanganan kontrak, kemudian monitoring dan evaluasi. Di monitoring evaluasi ini nanti ada laporan kemajuan yang akan kami kumpulkan, di mana di laporan kemajuan itu setidaknya nanti sudah ada LOA publikasi, kemudian video YouTube-nya yang sudah diserahkan ke LP2M, kemudian publikasi media massa. Nah, kemudian tentu saja terakhir adalah laporan akhir yang juga harus diserahkan. Nah, ini sebagai gambaran nanti mungkin lebih dijelaskan lagi oleh Pak Yosep ya Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah membuka IHRIS itu sudah ada di bagian sini ya, di bagian bawah itu hibah internal, dan di bagian pengabdian nanti tinggal klik usulan, kemudian masukkan usulan baru. Kemudian nanti di sini sudah ada pilihannya, tinggal memilih mana yang bisa diikuti, hanya bisa mengikuti salah satu sebagai ketua pengusul. Mungkin hanya itu ya Bapak Ibu ya yang bisa kami sampaikan untuk sosialisasi hibah internal bagian pengabdian masyarakat. Kami tunggu proposal terbaik dari Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan dimudahkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Eka yang telah menyampaikan beberapa hal terkait dengan proposal pengabdian pada masyarakat. Nah, baik Bapak Ibu peserta pada kegiatan Zoom pada siang hari ini, untuk sesi berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Joseph mengenai bagaimana cara mengupload proposal Bapak Ibu buat ke dalam sistem IHRIS kita. Nah, kepada Bapak Dr. Joseph Hadi Pramana dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Wakil Rektor 2, Profesor Dr. Adrian MPD, juga yang terhormat Bapak Ibu pimpinan fakultas, Bapak Ibu Ketua Pusat dan Lembaga, juga yang terhormat Ketua LP2M dan tim kita semua, juga yang tidak lupa yang kami hormati Bapak Ibu, rekan, dosen semua. Izinkan saya bagaimana kita mengupload usulan, juga mekanisme proses penelitian panjang lebar. Jadi saya coba untuk sebentar. Oh, mohon maaf tadi videonya belum terbuka ya, Bapak Ibu. Iya. Baik, saya melanjutkan dari Pak Said dengan Bu Eka ya. Jadi tadi disampaikan panduan buku panduan penelitian dan pengabdian. Ada sedikit yang akan saya ada tadi yang tertinggal mengenai skor
150 untuk sosial humaniora dan hukum, kemudian ada 300 untuk saintek ya, untuk saintek. Ini disamakan dengan penelitian dikti ya, Bapak Ibu. Jadi kita ini adalah miniatur daripada penelitian dikti hibah internal ini. Jadi kita dibiasakan untuk belajar bagaimana mencapai hibah dikti. Baik, untuk tidak memperpanjang lebar, saya buka ini ya, panduan penggunaan pengajuan usulan hibah internal melalui sistem. Jadi sebetulnya sistemnya sudah lama ini ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ini dan bisa dengar, karena di sini hujan juga, hujan. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, ya, baik. Bisa, Pak. Baik. Ya, jadi sebetulnya sistemnya sudah Bapak Ibu ketahui, sebetulnya sudah lama ini. Jadi sistem dari pengajuan proposal hibah internal UMSU itu disatukan dengan sistem informasi IHRIS ya, sistem informasi IHRIS. Bapak Ibu yang biasa mengajukan insentif, nah itu sama kita ini satu ruang dengan IHRIS. Jadi di sini ya Ibu bisa tampak ya. Ini flowchartnya. Jadi membuat usulan hibah kita lanjutkan, kalau tidak masih kurang mau diperbaiki oleh dosen gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah validasi baru LPPM membuat validasi lagi. Nah, setelah divalidasi dari LPPM, bila cukup artinya sudah memenuhi syarat, dikirim ke reviewer. Nanti dalam reviewer, dari ruang reviewer itu akan dinilai. Dari hasil reviewer itu baru keluar pengumuman dan dia akan diumumkan oleh LPPM. Baik, ini flowchart dalam gambaran dalam suatu sistem ya, sistem informasi manajemen. So, slide-nya ada? PPT tak muncul, Pak. Oh gitu ya? Belum muncul, Pak. PPT-nya Tadi Pak ada, Joseph. iya, tadi ada gangguan, mohon maaf ya, mohon maaf. Sebentar. Ya ini, boleh nampak Pak? Sudah, Pak, sudah kelihatan. Ya, ya Bang. Pak, sudah Ya, kelihatan. jadi baik, saya ulang lagi. Jadi ini sebenarnya flowchart yang tadi disampaikan oleh saya dengan Bu Eka, tetapi dalam bentuk sistem informasi ya, sistem informasi manajemen. Jadi sini ada ruang dosen, kemudian ada ruang pimpinan fakultas, kemudian ada ruang LPPM dan reviewer. Jadi dimulai dari dosen itu kita membuat suatu usulan hibah internal. Dari usulan ini kemudian dikirimkan melalui sistem IRIS. Dari sini kemudian masuk ke ruang pimpinan fakultas. Dari fakultas divalidasi apakah mencukupi syarat-syaratnya atau sudah lengkap. Kalau sudah lengkap maka dilanjutkan ke ruang LPPM. Dari kalau tidak lengkap ya kita balik lagi ke dosen. Dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dari setelah divalidasi kemudian dikirim ke reviewer. Di usulan yang sudah dikirim ke reviewer maka masuk ke ruangan reviewer. Di dalam ruang reviewer ini dinilai. Kemudian setelah hasil penilaian masuk ke ruang LPPM kembali dan diumumkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu mungkin sudah hafal ya dengan ini ya, terutama yang Bapak Ibu yang suka mengirimkan insentif ya, mengajukan insentif, sama sebetulnya ini, seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti jangan lupa passwordnya ya, sama user dan passwordnya sama dengan kalau Bapak Ibu mengirimkan insentif. Kemudian usulannya adalah seperti ini. Jadi yang pertama adalah sebelum membuat usulan,
mohon Bapak Ibu dosen diwajibkan melengkapi profil pribadi pada akun IHRIS-nya ya. Jadi ketika Bapak Ibu masuk ke IHRIS, Simpublish @umsu.ac.id, isi emailnya, kemudian passwordnya, kemudian login. Nanti Bapak Ibu akan jumpa dengan ini. Nah, dalam dalam profil itu mohon Bapak Ibu diisi semua ini, ya, semua isi di semua. Jadi di sini ada dashboard, ada profil. Nah, tolong diisi semua. Kenapa? Untuk mengetahui data-data Ibu untuk dipilih dalam sistem di hibah internal, usulan hibah internal. Karena kalau nggak diisi ini, maka hibah internal tidak akan jalan, Bapak Ibu ya. Karena hibah internal tidak akan mendeteksi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ini dosen UMSU atau bukan. Atau jafungnya apakah lektor atau lektor kepala atau guru besar atau asisten ahli. Jadi kita harus isi dulu ininya. Nanti setelah itu baru di sini ada ruang untuk hibah internal, Bapak Ibu. Di sini sebenarnya ada dua, ada hibah internal dan hibah hibah internal penelitian dan hibah internal pengabdian ya. Misalnya gini, saya klik misalkan penelitian, maka keluar ada usulan, progres usulan, dan riwayat usulan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu, data Bapak Ibu akan masuk ke sini. Apakah kalau misalkan Bapak Ibu pernah punya penelitian sebelumnya, itu akan ada di sini riwayatnya. Jadi apakah sama atau tidak bisa ketahuan di sini ya. Atau misalnya Bapak Ibu punya hutang atau tidak, bisa ada di sini. Ya, seperti itu. Jadi begitu Bapak Ibu masuk ke penelitian atau pengabdian, itu masuk ke usulan. Klik usulan, ya, kemudian tambah usulannya, maka akan keluar seperti ini. Ini contohnya seperti ini. Ini yang penelitian. Penelitian itu ada 3 skema, PDP, PD, dan PT. Ya, di sini ada skor Sintanya, ya, Sinta skornya. Kalau yang PD itu 300 untuk Saintek dan Soshum itu 100. Seperti itu. Kemudian PT juga sama, ya, Saintek 500, kemudian yang Soshum adalah 150. Seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu buka klik pengabdian, ini keluar juga seperti ini. Jadi kalau yang ini adalah 50, cukup 50 saja. Ya, kalau yang pengabdian. Baik, sekarang nanti Bapak Ibu di sini ada usulan baru. Nah, di sini ada file pendukung Bapak Ibu, template-nya ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Jadi template-nya itu diisi, di sini nanti di-download Bapak Ibu, diisi semua seperti apa yang disampaikan oleh Pak Said dan Bu Eka, itu diisi dulu seperti biasa Bapak Ibu bikin proposal gitu ya. Nanti setelah itu setelah diisi baru diupload kembali ya, diupload kembali. Nah, seperti itu. Jadi dilengkapi dulu semua. Lengkapi formnya. Nah, kemudian diisi lagi nih. Di sini ada 6 tab ya, ada 6 tab, ada 6 tabulasi. Tabulasi pertama adalah identitas usulan, Bapak Ibu isi judulnya apa, nah skemanya apa, jenis kolaborasinya apa kalau ada, cabang ilmu dan fokus risetnya. Nah, fokus riset ini Bapak Ibu bisa ini disesuaikan dengan isu strategis prodi ya, prodi, fakultas dan prodi. Ya, jadi itu tinggal Bapak Ibu pilih di Renstra. Renstra kita masih dalam proses Bapak Ibu, jadi kita masih memakai Renstra yang lama ya. Itu pun sebetulnya kurang lebih sama lah ya, nggak akan jauh berbeda. Tapi mungkin analisisnya aja yang berbeda. Nah, selanjutnya kalau sudah diisi ini baru masuk ke tab yang kedua ya. Ini identitas untuk pengusul ya, siapa ketuanya, siapa anggotanya. Kemudian di sini ada mahasiswa. Jadi Bapak Ibu wajib melibatkan
mahasiswa minimal 2 orang dimasukkan di sini. Kemudian yang ketiga itu adalah substansi usulan. Substansi usulan. Jadi usulannya itu di-upload lagi ya, di-upload lagi, tambahkan. Nah, yang keempat adalah RAB. Ya, nanti RAB Bapak Ibu susun RAB-nya sama seperti yang dilakukan oleh Bapak Ibu ketika mengajukan usulan dikti. Jadi ini hibah internal ini adalah miniatur daripada hibah dikti ya. Jadi kita buat seperti semirip mungkin supaya membiasakan Bapak Ibu bisa mengikuti dari dikti. Kemudian tab yang kelima ya, dokumen-dokumen pendukung, misalnya ada mitra, Bapak Ibu bisa masukkan ke sini, gitu ya. Atau misalkan dokumen-dokumen CV ya. Proses pengirimannya, penguploadan dari usulan Bapak Ibu nantinya. Setelah itu baru nanti kita masuk ke ruang ke ruang dekan ya. Ini disetujui ya kalau yang namanya usulannya sudah lengkap, itu akan Pak Dekan nanti tinggal klik saja, nanti lanjut kembali ke LPPM. Nanti dari situ, nah ini seperti ini, nanti dari LPPM kembali ke reviewer. Nah, setelah disetujui, maka akan di-review masuk ke reviewer. Jadi, ya, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat nanti di sini ya, track record-nya, review penelitiannya dan pengabdiannya di sini bisa nampak, gitu ya. Nah, ini pun Bapak Ibu bisa mendownload hasil usulan Bapak Ibu ya. Nanti untuk dokumen Bapak Ibu. Jadi download proposalnya, itu untuk pegangan Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada penilaian oleh reviewer. Jadi Bapak Ibu boleh lihat sendiri ya apa saja yang dinilai ya. Di sini ada 3 tab. Pertama penilaian, kedua adalah RAB-nya, kemudian yang ketiga adalah mengkonfirmasi hasil daripada penilaian. Ini selanjutnya, nah ini RAB seperti ini kurang lebih ya, Bapak Ibu, hasilnya seperti itu. Nah kemudian yang ketiga adalah dikonfirmasi ya hasilnya. Nah jadi itu saja mungkin Bapak Ibu ya. Jadi ini secara singkat saja. Nanti ada panduan pemakaian IHDIS ini akan kita buat, akan kita sebarkan kepada Bapak Ibu agar supaya nanti tidak bingung ya. Jadi untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada Bapak Sigit. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jelaskan dari sini. Boleh dicimpang untuk LKGB. Baik, terima kasih kepada Pak Joseph yang telah memberikan informasi bagaimana cara mengupload ya Bapak Ibu ya, proposal penelitian dan pengabdian. Nah baik, untuk acara berikutnya akan ada sosialisasi matching fund yang akan disampaikan oleh Bapak Associate Profesor Dr. Muhammad Pitra Jamba MSc. Kepada Bapak dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih tetap semangat ya, Bapak Ibu. Ya. Oke, kalau tadi sudah sama kita dengarkan terkait dengan panduan untuk internal, dan alhamdulillah pimpinan universitas itu sudah menyetujui untuk LK dan GB itu di skim
penugasan internasional. Jadi perlu kami jelaskan, nanti kita akan ada rapat khusus memang untuk yang GB ini terkait dengan skim penugasannya ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat bisa dilihat ini untuk LK dan GB itu kita coba susun untuk karena ini masing-masing negara berbeda kesepakatannya ya. Nah, ini minimal 2 negara, contoh Indonesia dan Malaysia. Nah, usulan ini itu dari pimpinan fakultas ke LP2M dan LKUI ya Bapak Ibu. Nah, syaratnya itu harus ada proposal hibah internasionalnya yang sudah disepakati. Silahkan nanti kalau mau meeting melibatkan LP2M sebelum kita godok nilai angkanya itu bisa silakan libatkan kami. Contohnya kita ini saya share contoh kesepakatan yang sudah terjalin ya. Contohnya dengan UNIMAP, Memorandum of Agreement ya, between UMSU dan UNIMAP ya, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi sudah ada MOA-nya, proposalnya. Nah, ini tentu masing-masing negara tentu berbeda. Kalau teknik kemarin dengan UMP ya. Kemudian kalau FKIP kemarin dengan UNIMAP dan UNTAD. Jadi Bapak Ibu, kami tentu mengikuti bagaimana negara yang akan kita ajak kerjasama ini nantinya sesuai dengan format mereka yang memang mereka ada yang minta formatnya, ada yang keikutsertaan mereka itu apa namanya pengen dananya sekian. Jadi nanti ini khusus untuk yang penugasan ini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita jelaskan hanya sedetail ini untuk Bapak Ibu mengetahui bahwa usulan ini untuk tahun 2024 ini berasal dari fakultas. Silakan nanti dilengkapi kepada kami dan LKUI. Tentu syaratnya yang kami sampaikan tadi harus sudah memiliki MOU dengan universitas. Jadi kalau belum ada MOU-nya, mohon maaf kita tidak bisa teruskan, tidak bisa kita tindak lanjuti. Tujuan kita adalah Bapak Ibu untuk tahun 2025 itu nanti mudah-mudahan penelitian internasional kita bertambah, pengabdian internasional kita juga bertambah. Jadi silahkan nanti dikomunikasikan dengan internasional, dengan fakultas yang fakulti di luar negara, melalui pimpinan fakultas. Silakan kami diajak nanti, mau Zoom kami akan ikut, dan kita akan godok sepakati angkanya berapa. Nah tentu nanti akan kita buat sebagai penugasan dosennya siapa yang capability yang bagus untuk mengikuti skim penugasan ini. Nah ini yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir untuk yang guru besar dan lektor kopra ya, tidak akan kita tinggalkan. Artinya model hibah penugasan ini kita sangat-sangat harapkan sekali dari para profesor ya, asosiat profesor kita agar nantinya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan lebih kepada internasionalisasi. Oke, mungkin demikian sekilas untuk Bapak Ibu yang LK dan guru besar. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Sigit selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Fitra yang telah memberikan informasi mengenai matching fund, Bapak Ibu. Baik, untuk sesi berikutnya mungkin jika ada Bapak Ibu yang mau didiskusikan terkait dengan sosialisasi buku pedoman, monggo kita buka forum diskusi ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, raise hand-nya Bapak Ibu. Ini banyak yang biodata irisnya ya. Pak Bobi nih, Pak Bobi gimana Pak Bobi iris mungkin bisa ditindaklanjuti biodata di iris agar dosen-dosen kita bisa melengkapi dan disetujui.
Baik, Pak Pitra. Untuk data biodata baru saja selesai saya validasi semua. Ada pengajuan sekitar 100 pengajuan sudah saya validasi. Sekarang masih kosong lagi udah kosong, Pak. Aman ya Pak Bobi ya. Iya, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Untuk di kolom chat ini sudah ada dijawab ya Bapak Ibu ya oleh Pak Saiful dan teman-teman tim dari LP2M. Ini ada pertanyaan dari Pak Chandra ini. Panduan juga sudah ada di menu. Bisa nanti Pak Chandra mengakses di https://lp2m.unsud.ac.id. Nanti ada pedoman penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan bisa di-download, Pak. Baik, Bapak Ibu, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Izin Pak Sigit. Sigit, Iya. ada juga dari Pak Joni ya, Pak Joni Fitra. Kenapa di Iris saya tidak bisa memilih skema? Boleh saya jawab ya Pak? Ya, silakan Pak. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita ingin melihat skema penelitian, itu setelah diisi profilnya, Iris akan membaca kira-kira Bapak Ibu ada eligible di mana. Seperti itu. Kalau misalkan eligible di PD, nah maka Bapak Ibu tinggal masuk, pilih usulan, nanti akan keluar setelah diisi. Di situ akan keluar skema. Boleh saya share sedikit ya, Pak? Ini. Ya, silakan Pak. Ini. Jadi setelah Bapak Ibu masuk ya, boleh nampak ya Bapak Ibu ya? Sedikit boleh nampak ya? Ya, sudah kelihatan Pak. Jadi ini kebetulan punya saya ini kan. Jadi ketika sudah sudah masuk ke set, katanya terpelanting mungkin terpental. Oke. Terpelanting terus ya. Baik. Ini nampak ya? Nampak nggak? Belum. Oke ini. Jadi ini ya. Udah kelihatan. Ya udah, setelah masuk ini akan nampak seperti ini. Nanti di dashboard ini kan ada data-data. Tolong Bapak Ibu tolong diisi semuanya ini semua, termasuk yang profilnya. Ya, ada data pribadi, ada in-passing, jabatan dan penempatan. Nah, kemudian nanti setelah ini, sebentar saya selalu ada ini ya, ada notifikasi dari Zoom nih. Nah, jadi ada data pribadi. Putus-putus Pak Joseph. Putus, bukan putus-putus, Prof. Putus. Sama. Ya, Bang Andre, gimana? Atau Izin Bang Andre menambahkan, coba Pak. di-share Bang, mungkin ya. Silakan Bang Andre. Ini IT kita ya Bapak Ibu, nanti akan pot ya. Izin jadikan saya co-host agar saya share screen. Oke.
Kak Ajura, tolong Bang Tri dijadikan co-host. Mungkin ditunjukkan wajahnya Bang Tri biar dosen-dosen kita kenal juga yang mana nih IT kita ini Bang Tri. Ah, ini dia. Baik, izin Dah Bang Pak. Tri. Ya silakan. Baik, sudah kelihatan Pak ya? Baik, izin Bapak Ibu, izinkan saya sedikit menjelaskan. Ketika kita mengisi biodata, tinggal klik lihat detail, kemudian ada tanda ubah di sini. Tinggal kita klik. Nah, untuk Bapak Ibu, khusus unit kerja, ini khusus dosen, pilih fakultas. Karena kalau Bapak Ibu nanti memilih prodi, nanti ke depannya ketika dekan memvalidasi itu tidak terlihat datanya karena Bapak Ibu membuat di situ sebagai prodi. Jadi untuk khusus di depan ini kita buat Bapak Ibu harus memilih fakultasnya. Jadi nanti ketika dekan itu memvalidasi data terlihat begitu. Yang kedua untuk Jafung tadi Bapak Ibu bisa klik profil kemudian mengisi jabatan fungsional. Jadi ini saya contohkan satu, walaupun saya tidak dosen. Jadi saya contohkan saja misalkan asisten alih. Nah, untuk asisten alih ini hanya bisa memilih di hibah internal penelitian, hanya terlihat cuma satu. Cuman PDP saja. Kemudian nanti upgrade sintas score-nya agar nanti saat kita penarikan data itu sesuai dengan yang disintah Bapak Ibu. Mungkin saya ulangi kembali untuk skema, Bapak Ibu harus menginput Jafung dulu. Maka nanti ketika Bapak Ibu mengisi Jafung, maka skema penelitian akan terlihat. Begitu saja Pak Ketua, mohon izin. Oke, terima kasih Bang Tri. Pak Sigit, mungkin dipandu. Ya, baik, terima kasih Bang Tri, Pak Fitra. Pak, ini ada pertanyaan Pak di kolom chat dari Ibu Lita nih Pak. Untuk skim matching fund, apakah tim peneliti internasional dan tim pengabdian internasional bisa diusulkan langsung oleh pengusul, lalu di-ACC oleh tim LP2M dan dekan fakultas untuk pengajuan? Ini ada pertanyaan dari Bu Lita, Pak. Untuk matching fund wajib dari pimpinan fakultas yang mengusulkan. Pak Nah, Fitra, tidak boleh dosen individu. Pak Fitra, izin mau nanya. Oh ya, Bu Mai, silakan. Kalau seandainya fakultas yang mengajukan, untuk dosennya itu apakah mengajukan ke fakultasnya dulu atau bagaimana? Seandainya dia sudah seperti di Pasca itu kan kita ada MOU. Ada MOU dengan beberapa universitas. Nah, itu dosennya dulu yang mengajukan ke fakultasnya, baru dekan baru yang mengusulkan, atau kita tidak ada mengajukan apa-apa, tapi dari fakultas yang langsung mengajukan. Oke, silakan itu teknis di fakultas, Bu. Yang penting kami di Oke. LP2M menerima surat dari pimpinan fakultas. Ya. Bahwasanya Kemudian satu lagi Pak Fitra, terkait dengan matching fund ini, kita misalkanlah kebijakannya itu masing-masing dari fakultas. Nah, seandainya kita di sini Indonesia sama Malaysia, itu kita ada MOU gitu ya. Nah, posisi kita itu sebagai anggota, bukan ketua. Mute Bu Maya. Bisa di ya Bu. Hilang Bu. Iya Bu, hilang Bu suaranya Bu. Oke, baik. Saya ulang Pak. Jadi seandainya ini kerjasama MOU dengan Indonesia, kita dengan Malaysia. Nah, kemudian posisi kita adalah penelitinya sebagai anggota, bukan sebagai ketua. Apakah ini bisa diikutkan ke matching fund atau kita harus sebagai ketua
ketua. Seperti itu, Pak. Nah, Kawan saya nilainya nanti, mohon maaf Bu, kita usulkan yang pertama ini harus ketua Bu, nggak boleh anggota. Itu kan kerajinan dia mengurus kepangkatan. Iya. Oke. Kalau sekiranya dia sebagai Mohon anggota maaf, belum belum bisa bisa ya? Bu. Itu kan Belum artinya bisa, ada Bu. belum bisa. Jadi harus sebagai ketua ya? Iya Bu. Izin nambahkan pertanyaan Bu Maya nih, lanjutkan ya. Boleh ya Pak Fitra? Silakan Pak Prof. Ade. Ya, saya nggak bisa bilang saya lah. Kalau bisa mungkin mewakili teman-teman yang lektor kepala. Nah, kalau biasanya kan kalau skim matching fund itu, apalagi dengan kampus luar negeri, itu yang paling utama kan guru besar, bukan lektor kepala seperti kami. Nah, ini kan matching fund penugasan ini kita kan juga harus mengurus besar. Nah, yang kedua, bukan di Fakultas Ekonomi misalnya. Nah, sementara kami ada di Fakultas Ekonomi. Berarti kan masing-masing penugasan ini kan nggak bisa lintas unit kah? Atau bisa kolaborasi unit? Ini juga belum ada penjelasan. Nah, sehingga ini contoh misalnya ada nih tawaran di Pasca, tapi untuk skim penugasan bidang keuangan misalnya, kebetulan itu ada di Fakultas Ekonomi. Ini bagaimana? Nah, ini mohon saya usulkan tadi di chat forum, ada nggak khusus membahas ini, khusus yang LK dengan yang GB? Kalau nggak teman-teman yang lain kan bingung nih, sementara ada persoalan yang teman-teman yang lain di luar yang LK. Terima kasih, saya kembalikan. Oke Pak Ade, nanti mungkin untuk LK dan GB ini kita akan bicarakan dengan pimpinan ya, terutama wakil dekan satunya, pimpinan fakultas salah satu saja, misalkan dari ekonomi, dosennya misalkan dia di iktiraf di ekonomi. Nah, artinya Pak Ade, kita berharap, saya yakin di negara lain itu tidak profesor ya, karena di Malaysia itu associate profesor juga boleh lektor kepala. Jadi tidak wajib profesor, dia harus meneliti internasional ya. Saya yakin kebijakan mungkin entah di MIT bisa lah, itu memang kampusnya yang sudah top ya kan. Tapi kan nggak mungkin kita join dengan MIT gitu kan. Nah, ini yang mungkin nanti silahkan fakultas yang sudah kerjasama dengan luar negeri menindaklanjuti kegiatan internasionalisasinya Bapak Ibu, karena sesuai dengan arahan PTMA, MOU yang diiktiraf diakui kumnya itu angka kreditnya adalah kampus yang kita konsistensi kerjasamanya 3 tahun terakhir. Jadi tidak berubah-ubah kampusnya. Contoh dengan Unimed selama 3 tahun itu jalan kerjasamanya, baik penelitian, pengabdiannya, visiting lecturer-nya, dan lainnya. Yang penting konsistensi selama 3 tahun itu. Nah, tentu ini nanti akan kita bicarakan khusus bersama dengan Pak Wakil Rektor 2 juga, yang mana beliau juga sudah meng-ACC untuk kegiatan internasionalisasi ini, penugasan ini dari fakultas yang berasal usulannya. Kita berikan fakultas, tentu kami di LP2M hanya mereview kesesuaiannya, nanti saya selaku ketua nanti akan mereview, melihat kesesuaian usulan matching fund yang diajukan oleh fakultas. Terakhir Pak Ketua, apakah yang matching fund penugasan ini khusus penelitian atau pengabdian juga? Pengabdian juga Pak Ade, penelitian dan pengabdian internasional. Salah. Kalau begitu no comment lah. Nantilah bahas khusus saja. Oke. Sedikit menambahkan nih, Pak Mitra. Iya Pak Joseph, silakan Pak Joseph. Ya,
Jadi begini, Prof. Ade Gunawan, yang paling dekan yang paling ganteng nih, wakil dekan paling ganteng nih. Masih Bang Joksa paling yakin sungsu, belum bisa kita tandingi. Oke, begini, Ade. Jadi kita sebenarnya ada contoh ya, ada contoh yang 2 tahun lalu kalau nggak salah dengan 2021 Ibu Bu Dewi Kusuma ya sebagai ketua penelitinya. Jadi kita ada kolaborasinya itu jadi nggak satu fakultas, Pak Ade. Jadi kita bisa melibatkan banyak fakultas yang lain tergantung kepada tema dari penelitian itu sendiri. Jadi mungkin ekonomi bisa kolaborasi juga dengan pertanian atau dengan fakultas yang lainnya yang mendukung temanya itu. Dulu waktu tahun 2021 itu. Jadi kita bekerja sama bahkan 3 universitas. 1 Unimep, UMSU dengan kalau nggak salah Universitas Petra Surabaya. Nah, jadi ada 3. Ya, itu matching grant yang 3 seperti itu. Dan itu melibatkan banyak dosen peneliti. Itu bukan dari FKIP saja, tapi saya pun ikut terlibat juga. Kemudian dari Fakultas Ekonomi kalau nggak salah ada juga. Nah, seperti itu. Jadi nggak fokus harus. Jadi kita nggak rigid lah ya. Tergantung kepada apa penelitiannya gitu. Mungkin Nah, seperti itulah. Ya, saya sepakat Pak Joseph. Makanya saya tadi bilang, sebenarnya kan rekomendasi dari pertemuan dari PTMA, kan harusnya kan ada kolaborasi, misalnya tidak harus UMSU saja, mungkin UMY, UMSU dengan UMJ misalnya kan, yang kita perlu Indonesia. Artinya muncullah penugasan kolaborasi ini kan dari LP2M, bukan dari fakultas. Ini yang maksud saya, apakah harus fakultas? Kalau menunggu fakultas, sementara ada yang kolaborasi yang seperti ini, kita nggak usah cerita yang kampus yang lain, khusus PTMA aja gitu. Supaya ini bisa di follow up, jangan kampus yang lain yang kita joinkan yang harusnya di Indonesia, harusnya PTMA itu se-Indonesia. Itu maksud saya, baik itu penelitian maupun pengabdian. Maka kalau misalnya nanti LP2M berkoordinasi dengan fakultas siapa yang akan diutus, itu beda. Itu beda. Artinya kan informasinya kan jangan nunggu dari fakultasnya, kan tentunya ada turunan dari program ini yang dari LP2M. Demikian. Oke Pak Ade. Jadi memang kami dari LP2M itu kan sebetulnya memfasilitasi, memediasi saja Pak. Sebetulnya yang punya ide itu kan sebenarnya dosen peneliti juga kan. Bicara dengan kami nanti bagaimana teknisnya seperti apa atau siapa yang bisa diajak gitu kan. Jadi kita bicara diskusi lah. Tapi betul juga apa yang disampaikan Pak Ade itu ya. Jadi kami nggak akan diam gitu, maksudnya nggak fakultas nggak sendirian gitulah, nggak jalan sendirian. Kita coba untuk memediasi gitu, memfasilitasi dan segala macam. Itu mungkin Pak. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bang Ganteng. Ya, baik, terima kasih Pak sebelumnya. Baik Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan lagi Bapak Ibu terkait dengan kegiatan kita pada sore hari ini? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Ada tambahan lagi Pak Pitra? Yang mau disampaikan lagi Pak? Saya rasa nanti silakan di-share apanya panduannya untuk hibah kita. Bapak Ibu saya mohon untuk mengupdate profil IHRIS-nya ya Bapak Ibu ya. Karena data-datanya juga itu nanti akan kepada Bapak Ibu yang mungkin nantinya mengikuti hibah penelitian dan pengabdian internal. Oke, saya rasa tidak ada lagi, cukup. Kalau tidak ada dari penanya-penanya yang lain, Bapak Ibu semangat semua. Mungkin karena hujan ini ya. Bawaannya goreng pisang nih Pak Sigit, harus ada nih. Iya, iya. Baik, terima kasih Pak Pitra atas informasinya, semoga bermanfaat. Baik, jika tidak ada lagi Bapak Ibu pertanyaan, jadi untuk kegiatan kita pada sore hari ini untuk skema PDP Bapak Ibu ya, jadi memang jabatan akademik itu maksimum adalah asisten ahli. Setiap peneliti itu hanya boleh mendapatkan skema PDP sebanyak 2 kali.
tim peneliti berjumlah 2 sampai dengan 3 orang dan jangka waktu penelitian 1 tahun. Ini untuk kategori PDP. Nah, kemudian untuk kategori penelitian dasar, ketua tim peneliti bergelar minimum S2 dan memiliki jabatan akademik minimal lektor atau gelar doktor, atau sudah pernah menerima pendanaan PDP itu sudah 2 kali. Jadi untuk yang ketiga kalinya itu harus naik skim, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk tim peneliti berjumlah 2 sampai dengan 3 orang, ketua pengusul harus memiliki Sintaskor minimal 300 untuk bidang saintek, dan bidang soskum itu adalah 100. Untuk biaya maksimal itu adalah 17.500.000, dan luaran wajib yang harus ditunaikan itu adalah Sinta 2 dan Scopus non-Q atau PUOS. Nah, kemudian untuk penelitian terapan, Bapak Ibu, syarat pengusulnya adalah bergelar minimal S2, memiliki jabatan fungsional minimal lektor atau bergelar doktor. Ketua pengusul memiliki Sintaskor overall minimal 500 untuk bidang saintek, kemudian untuk 150 untuk bidang soskum. Nah, untuk jangka waktu penelitian adalah 1 tahun dan besaran dana maksimal adalah Rp27.500.000. Nah, kemudian untuk keluaran wajibnya harus ada 1 artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1 atau paten sederhana. Nah, Bapak Ibu, untuk buku panduan penelitian dan pengabdian pada masyarakat untuk tahun 2024 nanti Bapak Ibu bisa akses di lp2m.unsu.ac.id. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila fisabilillah. Udah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Mungkin foto bersama ya. Foto bersama, mungkin Bapak Ibu mohon diaktifkan kameranya. Silakan Bu Feni, Kak Ajura di screenshot. Slide pertama dulu ya. Ini masih ada nih. Dr. Niswa Fkip yang kameranya masih off. Oke, slide pertama udah, slide kedua. Oke, slide kedua. Selanjutnya slide ketiga. Slide ketiga ini orang-orangnya mati semua ini. Kamera. Oke, selanjutnya slide keempat. Oke, selanjutnya slide ke-5. Oke, Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Kami ucapkan mudah-mudahan sukses semuanya dalam meneliti. Pak Ketua. Ya. Terlibatan mahasiswa, tolong juga libat minimal semester berapapun boleh dimasukkan. Apa Pak Ade? Kecil kali suara Pak Ade. Perlu dibatasi atau minimal standar minimal semesternya. Anak keterlibatan mahasiswa itu penting. Jangan semester 1, 2 udah dilibatkan, kan nggak bagus itu dalam penelitian. Oh iya. Iya. Makanya perlu didiskusikan lah panjang, karena iya. nggak bagus juga anak semester 1, 2 dilibatkan. Iya, ada dosen yang melibatkan semester 1 ya. Nah, ini kan belum ada. Tapi perlu juga itu. Itu kan validasinya kan ada di dekan itu nanti. Dekan kalau dikliknya mahasiswanya nggak ini ya kan. Fitra, itu turunan dari P2M loh Pak Fitra. Jangan dilempar ke fakultas lagi, bahaya nanti. Karena fakultas yang tahu mahasiswanya ya kan. Bukan LP2M ya kan. Syarat yang mau ikut LP2M oh. Ya, nanti kita tambahkan syaratnya mahasiswa yang mau menuju tugas akhir ya. Aku nggak tahu lah, pokoknya berapa maksimalnya, berapa minimal semester. Aturlah dulu. Pokoknya Pak Ade tahun ini 3 lah ya internasionalnya ya. Bang Ganteng itu yang tahu itu. Bang Ganteng, Bang Yusuf.
Izin ya, Assalamualaikum. Ya, sama-sama ganteng ya. Nah, tapi memang gantengan Pak Joseph juga. Assalamualaikum Tuan. Oke Pak Ade, Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Fitra. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Bu Siti Mujiatun, snacknya udah bisa dicicipi. Ada nih Pak Fajar. Keripik dia. Iya. Iya, saya nggak? Iya.